Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas lagi tentang resiko dan solusi gagal bayar pinjaman online di tahun 2023 ini. Banyak yang mempertanyakan bahwa apa sih efeknya, apa sih masalahnya jika pinjaman atau proses penagihan hutang kita itu sudah beralih ke pihak ketiga. Atau dengan kata lain, kita akan ditagih pinjaman online kita atau hutang kita kepada pihak ketiga. Nah, sebenarnya apa masalahnya, apa efeknya, kenapa hal ini menjadi perhatian khusus? Pertama-tama mungkin yang perlu kalian ketahui, untuk pihak ketiga itu sudah pasti wajib ya, sudah pasti hampir sering banget dan memang hampir bisa dipastikan bahwa pinjol itu akan menggunakan jasa pihak ketiga untuk menagih hutang kepada kalian. Sekarang masalahnya apa? Apa efeknya? Itu sebenarnya bukan hal yang penting. Kenapa? Karena ya sama aja, urusan kalian adalah dengan pinjolnya. Urusan kalian dengan pihak penyelenggara fintech yang memberikan pinjaman kepada kalian, bukan kepada pihak ketiga tersebut. Nah, pihak ketiga tersebut hanya diberikan kewenangan untuk menagih kepada kalian. So, untuk masalah hukum, untuk masalah lain-lainnya masih tetap berhubungan dengan pihak pertama, yaitu pihak penyelenggara. Nah, sebenarnya dari OJK pun sudah ada aturan jelas ya teman-teman, dari peraturan OJK. Terus kemudian di sini kalian bisa lihat di pasal 103 itu sudah diatur tentang penyelenggara yang bekerja sama dengan pihak lain dan untuk melakukan fungsi penagihan kepada penerima dana sebagaimana dimaksud pasal 102 ayat 1. Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud ayat 1 memenuhi ketentuan. Jadi pihak ketiga pun terikat ketentuan OJK. Jadi bukan berarti kalau dialihkan ke pihak ketiga, maka pihak ketiga ini bisa dengan bebas menagih kalian, melakukan tindakan-tindakan yang mungkin melanggar hukum. Enggak ya teman-teman. Tapi pihak ketiga ini juga ada aturan-aturan seperti contoh, pihak tersebut harus berbadan hukum, jadi nggak bisa asal bayar orang untuk menagih kalian, nggak bisa. Terus kemudian ada pihak lain tersebut memiliki izin dari instansi berwenang, jadi harus berbadan usaha. Terus kemudian pihak lain tersebut juga harus memiliki sumber daya manusia yang telah memperoleh sertifikasi. Artinya DC yang itu merupakan pihak ketiga atau outsource atau apapun itu yang datang ke rumah kalian wajib bersertifikat, wajib memiliki izin dan memiliki identitas yang sudah diakui dan diawasi oleh OJK. Jadi nggak sembarangan juga teman-teman. Terus kemudian pihak lain yang bukan merupakan afiliasi dari pihak penyelenggara atau pemberi dana. So, kalau misalnya bekerja sama dengan pihak ketiga, itu nggak boleh satu grup ya, tidak boleh berafiliasi. Harus benar-benar perusahaan badan usaha lain yang berdiri sendiri yang bisa bekerja sama dengan pinjol tersebut. So, buat kalian nggak perlu khawatir, buat kalian tenang aja ya teman-teman, nggak perlu pusing masalah hal ini. Sebenarnya hal ini sangat sepele kok, hanya saja dibesar-besarkan, hanya saja terkesan kayak menakutkan, tapi enggak, ini tidak akan berdampak apapun buat kalian. Jadi kalau kalian memang sedang gagal bayar atau telat bayar di aplikasi pinjaman online, terus kemudian mendapatkan surat, mendapatkan telepon, mendapatkan WA dari pihak-pihak ketiga yang mengatasnamakan sebuah perusahaan yang diserai amanat atau wewenang untuk menagih kalian, kalian tidak perlu memikirkannya, abaikan saja. Karena balik lagi ya, sebenarnya yaitu ya urusan kalian ya dengan pinjol itu, nggak ada urusannya dengan pihak ketiga tadi teman-teman. So, yuk kita mulai bisa membaca situasi, yuk kita bisa mulai belajar tentang apa itu peraturan undang-undang, peraturan OJK, peraturan cara penagihan, biar teman-teman bisa dengan mudah untuk menghadapi dan bisa berpikir secara jernih serta realistis ketika menghadapi DC-DC seperti ini ya. Mau dia ngancam dari perusahaan lain kek atau apa kek, yang penting tujuan utama kalian adalah fokus aja untuk bisa melanjutkan hidup, menghasilkan uang, dan juga bisa menabung sedikit demi sedikit untuk membayar hutang pinjaman kalian. Karena saya tahu kalian galbeh bukan karena kemauan kalian, karena kalian memang tidak atau masih belum memiliki dana untuk membayar tagihan kalian teman-teman. Yuk tetap semangat, jangan menyerah, pastikan kalian terus menambah wawasan teman-teman. Jangan juga kalian lupa berdoa, memohon ampun, dan coba meminta rezeki agar kalian bisa terbebas dari jeratan hutang pinjol seperti ini. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.